Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia Allah. Allah anugerahkan pada kita nikmat yang istimewa, yaitu nikmatul Islam wal iman. Mesti kita jaga dan kita pelihara. Dan kita harus sadari, nikmat ini akan diuji oleh Allah setelah kita mengaku sebagai seorang yang beriman. Sebagaimana Allah sampaikan, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian manusia mengira Allah Subhanahu wa ta'ala akan membiarkan kalian begitu saja setelah engkau mengaku beriman, lalu Allah tidak uji mereka atas pengakuannya? Laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan Allah katakan, benar-benar kami telah uji orang-orang sebelum kalian. Mereka kami uji sehingga nyata bagi Allah siapa mereka yang benar-benar jujur dalam imannya dan siapa mereka yang dusta dalam imannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah perintahkan kepada kita dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah Ta'ala, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Allah anjurkan dan perintahkan kita untuk kita terus berusaha agar bersama orang-orang yang dikatakan Allah siddiqin. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang mulia setelah para anbiya. Apa ciri mereka? Mereka adalah orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah sampaikan, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Dan orang yang mereka taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelak Allah kumpulkan mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat padanya, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah sebaik-baik teman nanti di sisi Allah Ta'ala di surga Allah. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, Allah pun menegaskan untuk menjadi ukuran dan barometer kita akan kebenaran kita dalam iman, sejauh mana iman kita. Allah tegaskan dalam suratul Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sungguh orang-orang yang beriman itu dia adalah orang yang iman kepada Allah, iman pada Rasulnya. Summalam yartabu, kemudian mereka tidak ragu, mereka tidak sangsi kembali, tidak ada keraguan padanya. Wajahadu bi amwalihim anfusihim, mereka berjihad dengan harta dan jiwanya. Allah katakan, ulaika humus sadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Dan hadirinnya dimuliakan Allah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, man talabal ilma liyuhya bihil Islam fahuwa minas sadiqin.
barang siapa di antara kalian yang benar-benar belajar Islam ini, belajar agama ini, tujuannya untuk menghidupkan Islam, agama Allah, kalian akan masuk golongan siddiqin. Hadirinnya dimuliakan Allah, karena untuk meraih derajat ini tidaklah akan bisa kecuali mereka orang-orang yang mewarisi warisan Nabi. Siapa dia? Al-ulama warasatul anbiya. Mereka para ulama, dan di belakang para ulama adalah para thalabatul ilm, para penuntut ilmu. Sehingga jadikan kita masuk golongan yang ini, agar Allah kelak kumpulkan kembali kita di sisi Allah. Ajari dan latih diri untuk jujur. Hadirinnya dimuliakan Allah, Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi afdal?" Wahai Rasulullah SAW, siapakah mereka itu manusia yang paling utama? Beliau jawab, kullu mahmumil qalbi saduqil lisani, yaitu setiap orang yang dia bersih hatinya, jujur dan bersih hatinya, tidak ada penyakit hati, tidak ada kiber, ujub, riya, sum'ah, hasad, hikad, bersih hatinya dari penyakit-penyakit hati. Saduqil lisani, orang yang jujur lisannya. Hadirin, siapa mereka? Mereka adalah seperti yang Allah katakan, orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin. Itu contoh potret orang-orang yang jujur dalam imannya. Sampai Allah katakan, lil fuqara'il ladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Orang-orang fakir mereka yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, mereka terusir dari negerinya, mereka terusir dari harta-hartanya, mereka berpindah demi mengharap ridho Allah dan karunia Allah. Wa yansuruna Allah wa rasulahu, mereka berhijrah untuk menolong agama Allah, menolong Rasulnya, membela agama Allah dan Rasulnya. Allah katakan, ulaika humus shadiqun, itu mereka orang-orang yang jujur. Dan begitu pun orang-orang Ansar yang di Madinah, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim, mereka orang-orang yang sudah tinggal di Madinah sebelum orang-orang Muhajirin datang ke negerinya. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka sangat mencintai orang-orang yang hijrah ke negerinya. Wala yajiduna fi anfusihim, tidak lagi didapatkan pada hati mereka hajatan mimma utu, mereka bersih hatinya, tidak ada kepentingan-kepentingan tertentu dalam memberi sambutan pelayanan kepada orang-orang yang hijrah, yakni Rasul SAW dan para sahabatnya Muhajirin. Mereka itu sampai kata Allah Ta'ala, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, mereka bahkan bisa memperlakukan saudaranya, mengutamakan dan melebihkan saudaranya yang berhijrah di atas diri-diri mereka sendiri, walau mereka dalam keadaan sangat sulit atau kesusahan. Sehingga Allah katakan, wa may yuqasuha nafsihi, siapapun orang yang Allah jaga dari kebakhilan jiwa, faulaika humul muflihun, itu orang-orang yang bahagia. Dan hadirin, lalu dengan orang-orang yang sesudah mereka bagaimana? Allah katakan, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaqulun, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzi sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Adapun orang yang datang sesudah Muhajirin, sesudah Ansar, mereka beriman, mereka berdoa, ya Allah ampuni kami, ampuni pula saudara-saudara kami yang duluan dalam iman, dan jangan Engkau jadikan di hati kami ya Allah ghilla, kedengkian kepada mereka, iri, dengki kepada mereka, jangan sampai ada di hati ini. Sebab hadirin, kalau sampai ada kedengkian, ada iri di hati, sungguh ini akan merusak segala kebaikan yang ada.
Hadirin yang dimuliakan Allah, maka beliau katakan orang yang paling mulia, orang yang bersih hatinya dari penyakit hati, orang yang jujur lisannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis dari Ubadah ibni Samit radhiyallahu anhu, beliau nuturkan kepada kita apa yang disampaikan Nabi. Kata Ubadah ibni Samit, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, admanu li min anfusikum sittan adman lakumul jannah, kalian jaminlah untukku dari diri kalian 6 perkara, niscaya aku akan jamin untuk kalian surga. Kata beliau, yang pertama, usduku idza haddastum, jujurlah engkau ketika engkau bicara. Hati-hati hadirin dengan lisan, apalagi di masa-masa fitnah. Jaga baik-baik lisan kita, karena lisan ini kata beliau, iyyakum wal fitnah, al-lisanu fi kawaqi'is syayf, hati-hati engkau kala fitnah melanda. Lisan di waktu itu lebih tajam dari tajamnya pedang. Sebab lisan bisa hancur ukhuwah, karena mereka tidak menjaga lisannya, sembarang menuduh, sembarang mencaci maki saudaranya. Bahkan sebab lisan seorang bisa bangkrut nanti dari kiamat. Ingat sabda Nabi SAW ketika tanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis, tahukah engkau siapa mereka yang bangkrut? Para sahabat berkata, al muflisu indana mala dirhama wala mata'allahu ya Rasulullah. Yang bangkrut di antara kita yang tidak punya modal, tidak punya dinar, tidak punya dirham. Kata beliau, orang yang bangkrut itu mereka nanti orang yang datang dari kiamat dengan pahala puasa, pahala zakat, pahala salat. Namun sayangnya dia fasatama hadza wa qadhafa hadza. Dia telah menuduh orang begini, dia mencaci orang begini, sehingga hadirin kebaikan orang yang dituduhnya dilimpah, kebaikan dia diberikan pada orang yang dituduhnya, yang dicacinya, yang diolok-oloknya. Kalau sampai kebaikan dia habis, maka keburukan orang yang dulu di dunia dicaci makinya akan ditimpakan pada dirinya dan dilemparkan ia ke neraka, waliyadzubillah. Maka kata beliau, kalau engkau ingin dijamin masuk surga Allah, jujurlah dalam berbicara. Kemudian hadirin yang kemuliaan Allah, yang kedua beliau katakan, wa'ufu idza wa'adtum, kalian penuhi janji ketika kalian berjanji. Jangan sampai mengingkari, menyelisihi janji kalian, karena ini termasuk tanda kemunafikan. Yang beliau katakan salasun, ayatul munafiq salasun, ciri munafik 3. Idza ahdasa kadhiba, ketika bicara dusta. Idza wa'ada, ketika dia ada janji khana, dia khianat janjinya. Wa idza khasama, kalau dia bertikai, ya, fajara, dia melampaui batas. Dia melampaui batas, dia curang. Ini tanda orang-orang munafik. Wal'iyadzubillah. Mau menang sendiri walaupun salah dia enggak mau disalahkan. Walaupun jelas-jelas dusta, dia tidak akan mengakui kedustaannya dan terus cari pembelaannya. Jangan demikian. Yang ketiganya hadirin yang dimuliakan Allah, beliau katakan wa'addu idza tumintum, tunaikanlah amanah kalian jika kalian diberi amanah. Karena ini adalah merupakan tanda keimanan. Bahwa kata beliau, la imana liman la amanata lahu, tidak ada iman pada orang yang tidak ada amanah pada dirinya. Dan yang keempatnya beliau sampaikan kepada kita, wahfadhu furujakum, pelihara kemaluan kalian. Jaga dan pelihara kemaluan kalian. Sebab hadirinnya dimulakan Allah, antara ini dan yang pertama erat kaitannya. Belum menyampaikan kepada kita ketika ditanya, aksaru ma yudkhilun nas al jannah, perkara apa ya Rasulullah yang masukkan manusia ke dalam surga? Beliau jawab, yang paling banyak menyebabkan masuk surga manusia itu adalah taqwallah wa husnul khuluq, takwanya kepada Allah dan bagus akhlaknya. Sebaliknya, perkara yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka, kata beliau, al-famu wal faraj, mulut dan kemaluan. Mulut bicara tak karuan, dan syahwat kemudian tidak bisa tertahan.
Ini bahaya besar hadirin. Mulut dengan kedustaannya, kemaluan dengan perzinahan yang dilakukannya, ini akan mengantarkan dalam azab yang mengerikan neraka akhirnya, wal'iyadzubillah. Yang kelimanya hadirin, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ghaddu absarakum, tundukkan pandangan kalian. Maka pada para syabab, para pemuda yang memang karena usia Anda dalam usia muda ini sangat berbahaya, syahwatnya begitu menggelora, besar tak bisa tertahan terkadang, hasratnya begitu besar. Beliau perintahkan, ya ma'syar syabab man istata minkumul ba'a falyatazawwad, kalau sudah mampu nikah segera menikah. Karena ini aghaddu lil basar, akan menundukkan pandangan, ahsanul faraj, akan menahan kemaluan, menjaga kemaluan. Kalau tidak bisa atau belum mampu nikah, fa'alaika bisyaum, puasa saja. Karena itu benteng bagi kalian, kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, dan yang keenamnya, beliau katakan waqufu aidiyakum, tahan tangan kalian, jangan sampai menyakiti saudara kalian. Kalau Anda tidak bisa memberi kebaikan, tahan, jangan sampai melakukan kejelekan. Karena hadirin, akhlak yang baik, kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, mencakup 3 ini, yaitu badlul ma'ruf, engkau beri kebaikan kepada manusia. Kalau tidak bisa, kaful adza, tahan dirimu, jangan menyakiti mereka. Dan paling tidak basasah atau talqul wajhi, paling tidak engkau senyumlah kepada saudaramu saat jumpa, bermuka manislah kepada saudaramu. Hadirin, beliau sampaikan 6 perkara ini. Kalau kita bisa menjaga pada diri kita, beliau katakan, aku jamin kalian di surga. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mendapatkan perkara ini. Semoga Allah mudahkan kita melakukan perkara ini, dan Allah pelihara dalam kebaikan ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihil ayati wa dzikril hakim. Fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin, fastaghfiruhu innahu al ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Ibadallah, qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah, Allah subhanahu wa ta'ala wasiatkan dalam surat Al-Ahzab ini, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah, dan ucapkan oleh kalian ucapan yang baik dan benar. Sebab kalau kita sudah bisa jaga lisan ini untuk selalu berkata benar, jujur dalam berbicara, benar dalam berkata, berucap, yuslih lakum a'malakum, dengannya akan memperbaiki amal-amal kalian. Kalau sampai lisan ini dusta dan jelek ucapannya, maka sungguh betapa buruk akibatnya. Amalan-amalan akan menjadi buruk karenanya. Dan hadirin, kalau kita bisa menjaga untuk berkata baik dan benar, amalan kita menjadi baik dengannya, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Terakhir Allah wasiatkan, wa may yuti'illah wa rasulahu, siapa orang yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, sungguh dia orang itu akan dapatkan kebahagiaan dengan kebahagiaan yang besar. Ingat hadirin, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqim qalbuhu. Iman kita ini tidak bisa istiqomah sampai hati ini istiqomah. Wala yastaqimu qalbuhu yastaqima lisanuhu. Hati tidak istiqomah sampai lisan kita istiqomah, terjaga lisan kita.
Jangan sampai berkata-kata yang buruk, yang jelek. Sungguh hadirin, dengan ucapan yang jujur, kita akan tentram jiwa ini. Tapi dengan kita dusta, akan muncul kegundahan, muncul kegelisahan. Itu yang beliau katakan, as-sidqu tuma'ninatun wal kadhibu raibatun. Jujur akan bikin tenang jiwa, dusta akan bikin gundah gulana jiwa dan resah. Orang yang jujur mudah, satu kali bicara cukup, tidak perlu cari pembelaan, tidak perlu cari pembenaran, karena Allah akan membelanya. Semakin terungkap kejujurannya, semakin mulia derajatnya, semakin dicinta manusia. Beda dengan pendusta, umurnya pendek. Sekarang dusta, sebentar terbongkar dustanya, hancur nama baiknya. Semakin terbongkar kedustaannya, semakin jauh manusia darinya. Walaupun dia berusaha ke sana kemari cari pembelaan, cari pembenaran, Allah tidak suka, Allah murka. Tak ada satupun yang akan membela. Hancur, hancur, hancur. Kecuali taubat, rujuk kembali kepada Allah, dia perbaiki dirinya. Maka Allah perintahkan ucapan, jaga, ucapkan yang baik. Akan memperbaiki amalanmu, akan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, sungguh dia akan dapat kebahagiaan yang besar. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah bimbing kita pada kesolehan jiwa, ketakwaan jiwa. Semoga Allah kumpulkan kita bersama anbiya, amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.